Gadis itu terkejut dan ketakutan. Dia menyadari bahwa pamannya ternyata punya niat buruk terhadapnya. Sejak kecil orang tuanya sudah tiada. Dia hanya bisa menumpang di rumah pamannya, sendirian tanpa dukungan. Sama sekali tak punya kekuatan untuk melawan. Dia pun dikendalikan oleh pamannya selama 10 tahun penuh. Pamannya mewajibkannya setiap hari harus memakai jepit rambut peninggalan ibunya. Setiap kali keluar rumah tidak boleh lebih dari 1 jam. Jika kakaknya berani mengatakan hal buruk tentang paman, maka sang ayah akan langsung membalas dengan kejam. Yang lebih parah lagi, neneknya hanya ingin menghentikan kelakuan bejat pamannya, namun malah dikurung di gudang selama 5 tahun penuh. Hingga kini gadis itu bahkan tak diizinkan menemuinya. Demi benar-benar lepas dari kendali pamannya, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan di pernikahan sepupunya. Dia berencana menyerahkan dirinya kepada pria yang dirasa cocok. Lalu dia pun bertanya apakah pria itu masih lajang. Pria itu mengiyakan. Maka gadis itu langsung mengajaknya berpacaran. Meskipun pria itu adalah pewaris kerajaan bisnis, tetap saja dia terkejut dengan keberanian gadis itu. Saat pesta sudah berlangsung setengah jalan, gadis itu tanpa ragu melemparkan lukisan tengkorak yang ia buat sendiri dari lantai atas. Gambar mengerikan itu langsung menimbulkan kegemparan di antara para tamu. Wajah sepupunya seketika memucat. Dia langsung mendongak mencari pelakunya. Tapi lantai atas kosong tak berpenghuni. Gadis itu menyeringai dingin. Karena di matanya, keluarga ini hanyalah sekelompok orang munafik. Merusak pernikahan sepupunya pun menjadi pelampiasan bagi dirinya. Saat semua orang masih terpaku pada lukisan itu, diam-diam dia bersiap untuk pergi. Namun di detik berikutnya pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram kuat. Sebelum sempat bereaksi, dia sudah dibawa pria itu keluar dari pesta, langsung menuju hotel. Saat benar-benar akan melangkah ke tahap berikutnya, mereka berdua baru menyadari bahwa mereka sama-sama belum pernah berhubungan dengan siapapun. Suasana seketika menjadi canggung. Namun malam itu tetap berakhir dengan manis. Pria itu sama sekali tak menyangka. Begitu dia keluar dari kamar mandi, ruangan sudah kosong tanpa jejak. Dia menatap ranjang yang berantakan. Dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ini pertama kalinya dalam hidupnya. Dia begitu tertarik pada seorang wanita yang bahkan namanya pun tidak ia ketahui. Namun di saat yang sama, kesabaran paman gadis itu telah habis. Dia langsung mengancam, jika gadis itu tak mau patuh, maka dalam 3 hari neneknya akan masuk icu. Sementara itu, bibi gadis itu mulai menyadari kelakuan bejat suaminya. Namun dia tidak berani melawan secara terang-terangan. Diam-diam dia berdiskusi dengan putrinya, berencana untuk menghancurkan gadis itu sepenuhnya. Sepupunya langsung mengusulkan, besok ada pesta pribadi. Mereka bisa menyerahkan gadis itu kepada para playboy kaya raya. Tanpa mereka sadari, rencana jahat mereka justru memberi gadis itu kesempatan sempurna untuk balas dendam.